Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami sangat bersyukur kepadamu karena pada sore hari ini kami dapat berhimpun bersama-sama, dan sesuai janjimu kami tahu bahwa sore hari ini Tuhan ada di antara kami. Sebab Engkau berkata, apabila ada 2 atau 3 orang saja berkumpul dalam namamu, maka Engkau ada di antara mereka. Tuhan, hadirat-Mu adalah kebutuhan kami, hadirat-Mu adalah yang kami sukai. Karena itu ya Tuhan, Kau yang sudah hadir dan bertahta di atas puji-pujian umat-Mu, sekarang hamba memohon Engkau akan bersabda kepada kami. Tuhan, hamba-Mu ini menyediakan diri untuk menjadi saluran isi hati Tuhan kepada jemaat kekasih-Mu ini, supaya kami sekaliannya dapat mengerti isi hati-Mu, dapat mengerti kehendak-Mu. Karena segala sesuatu lenyap, tapi Engkau kekal adanya. Segala sesuatu lenyap, tapi firman-Mu tak pernah berkesudahan. Sebab itu Tuhan, kami mau dengar dari Engkau. Berbicaralah, sebab kami semuanya siap mendengarkan dan melaksanakan firman-Mu. Karena itulah pilihan hidup yang terbaik dalam kehidupan manusia. Kami serahkan pemberitaan firman Allah ini atau perenungan kami dari awal sampai kepada akhirnya nanti di bawah pimpinan Roh Kudus, supaya dapat membawa kemuliaan bagi Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ini. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Sekali lagi saya sapa shalom. Ya. Bapak Ibu, sore hari ini kita bersyukur pada Tuhan karena kita bisa beribadah di rumah Tuhan ini. Dan sudah lama saya rasa kita tidak berjumpa, dan saya bersyukur bahwa pada petang hari ini saya menyaksikan saudara-saudara yang sebagian cukup besar saya masih ingat wajah-wajah ya, walaupun nama mungkin sudah tidak terlalu ingat, tapi untungnya semuanya masih hidup ya saudara ya. Amin. Kita bersyukur pada Tuhan, kita dijaga oleh Tuhan, masih hidup sampai saat ini. Ini termasuk hari Minggu pertama saya ikut ibadah secara live seperti ini, ibadah nyata ya, bukan ibadah maya. Ibadah maya biasanya ada di dalam online itu ya. Dan saudara-saudara, saya kira sudah sangat paham dengan segala sesuatu yang terjadi, dan mungkin saudara-saudara juga sudah mengambil hikmah dari semuanya. Maka pada sore hari ini kita hanya akan konsentrasi untuk mencoba mendengar Tuhan berbicara kepada kita dari satu ayat firman Tuhan ya. Dan ayat firman Tuhan yang nanti kita akan pelajari adalah Kitab Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12. Kitab Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12. Karena ini hanya satu ayat saja, saya kira ada baiknya kalau kita akan membacanya bersama-sama, dan kemudian kita nanti akan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita akan bersama-sama membaca ayat firman Tuhan ini, Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12. Saudara boleh berbicara sedikit agak keras, karena dengan halangan masker maka lebih turun volume saudara, suara saudara. Jadi dengan lebih keras nanti mungkin kita bisa saling mendengarkan satu dengan yang lain. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Mari kita akan baca sekali lagi, karena hari ini kita tidak akan merenungkan banyak ayat firman Tuhan, hanya ayat ini saja. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa
yang mengasihi Dia. Amin. Jadi dari firman Tuhan ini kita bisa merenungkan satu pokok khusus yang diberi judul jemaat yang tahan uji. Jemaat yang tahan uji. Mengatakan ada jemaat yang tahan uji berarti ada jemaat yang tidak tahan uji. Ya, saudara. Nah, saya tulis dalam pengantar di situ, ujian selalu ada dalam kehidupan kita. Ya, minimal ujian matematika ya, atau ujian ilmu alam, ilmu apa di dalam sekolah kita. Ujian selalu ada, tapi dalam hidup ini juga ada ujian-ujian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara suka mengatakan, aku lagi diuji sekarang gitu. Jadi mendapatkan ujian. Ada yang berhasil, ya, berarti tahan uji, dan ada yang gagal, berarti tidak tahan uji. Nah, seperti orang sekolah, kalau dia berhasil tahan ujian, berarti dia naik kelas. Dan dengan dia naik kelas, maka dia sebenarnya kemudian nanti naik naik SD, sekolah SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA universitas, S1, S2, S3, semua S dikeluarkan ya, sampai akhirnya mencapai yang tinggi. Apa kemungkinannya kalau orang dalam sekolah mencapai tingkat sekolah yang tinggi? Minimal maka tingkat pengaruhnya dia menjadi lebih luas. Minimal tingkat pengaruhnya dia akan menjadi luas. Tidak selalu ada orang yang hanya lulusan SMA menjadi menteri dan sangat berhasil. Contohnya Pak Adam Malik. Tidak pernah kuliah, tapi dia adalah orang yang sangat suka belajar mandiri. Pada waktu perpustakaan rumahnya ditayangkan di TV zaman dulu, maka rupanya jumlah bukunya itu lebih dari perpustakaan satu sekolah tersendiri. Dan dia katakan dalam buku-buku ini mayoritas sudah dibaca sendiri. Saudara, ada orang-orang yang punya self-study, belajar mandiri yang tinggi. Tapi ada orang yang walaupun ada guru di depannya tapi juga tidak bisa belajar. Ya. Tapi orang-orang pada umumnya studi lebih tinggi itu menunjukkan nanti pengaruhnya dia lebih besar. Mengapa pengaruhnya lebih besar? Memang karena dia sudah tahan uji itu. Jadi orang yang sudah tahan uji berarti dia punya pengalaman diuji. Dan dengan pengalaman diuji dia lulus, maka orang yang seperti itu punya hak untuk berbicara. Sebaliknya kalau orang nggak lulus, maka ya kurang haknya. Biasanya kalau kita punya teman banyak, kemudian kita bicara mengenai satu ilmu gitu, misalnya ilmu bumi, ada kita yang mendapatkan nilai 10 atau maksudnya 100, dan ada teman kita yang mendapatkan nilai 1 atau kalau dalam rangka 100 dapat nilai 10, maka orang yang dapat nilai 10 itu tiap kali ngomong teman-temannya agak kurang percaya. Betul ya? Tapi yang selalu dapat nilai 100, kalau dia bicara mengenai ilmu bumi, dia dipercaya. Karena dia tahan uji. Jadi tahan uji menunjukkan kualitas dari orang itu. Nanti kalau kita baca dalam firman Tuhan, itu menunjukkan kematangan. Sudah matang. Lalu kemudian dewasa dan akhirnya menjadi sempurna. Yang tahan uji itu dewasa dan akhirnya menjadi sempurna. Nah karena itu sangat penting sekali untuk kita menjadi jemaat Tuhan yang tahan uji. Kalau tidak tahan uji kan berarti kita kembali lagi ke level yang sebelumnya. Sayangnya nanti apabila dalam akhir hidup kita itu ternyata ada satu syarat tertentu supaya kita bisa menikmati kehidupan yang kekal, maka kalau kita tidak tahan uji bisa jadi kita akhirnya gagal untuk mendapatkan itu semua. Nah karena itu mari kita akan mempelajari firman Tuhan ini. Nah saya tulis kemudian di situ pencobaan menjadi salah satu batu uji bagi kita. Firman Tuhan mengatakan orang yang bertahan dalam pencobaan. Nanti kita akan melihat satu ayat dari Yakobus 1 ini saudara, bahwa ada orang juga yang diharapkan tahan dari berbagai pencobaan. Dan kalau dia tahan uji terhadap berbagai pencobaan, maka orang itu dianggap matang, sempurna, dan dewasa. Itu yang disebutkan ya. Karena itu
Apa yang dinyatakan oleh Yakobus mengenai hal ini itu akan kita pelajari terutama dari Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12 ini. Nah, kalau kita lihat satu ayat ini saja, saya akan mengajak saudara-saudara untuk memikirkan apa yang sempat saya renungkan. Sebenarnya ayat ini berbicara dua hal, saya tulis di sini ya. Berbicara dua hal. Yang pertama adalah apa yang menjadi kondisi yang harus ada pada kita supaya kita bisa menjadi jemaat yang tahan uji. Kondisi kita itu apa? Kadang-kadang orang pakai istilah syaratnya apa supaya tahan uji. Saya tidak suka memberi syarat seolah-olah itu seperti Taurat gitu. Tapi kondisi itu menyebabkan seseorang tahan uji. Kalau kondisi tubuh kita fit, maka pada waktu kita mendaki kemungkinan nanti kita tidak sakit. Tapi kalau tubuh kita enggak fit, waktu kita mendaki kita jadi sakit, enggak tahan uji. Kenapa? Karena kondisi tubuhnya lagi enggak fit. Nah, itu yang saya maksudkan. Jadi kondisi macam apa yang membuat kita menjadi jemaat yang tahan uji dari ayat firman Tuhan ini. Nah, untuk sedikit memperjelas bahwa ini merupakan sesuatu yang penting untuk seseorang tahan uji, izinkan saya cerita sedikit dari pengalaman hidup saya. Saya suka cerita mengenai kehidupan saya karena itu yang paling saya tahu, ya, saudara. Nah, pada masa kecil saya dulu saya kurus. Waktu SD itu saya kurus. Pada masa kecil sebelum SD sakit-sakitan. Sehingga paman saya pernah mengatakan, kalau hidup, hidupo. Kalau mati, cepet toh. Cepet mati ya mati ya gitu. Karena kasihan melihat saya sedikit-sedikit sakit, sedikit-sedikit sakit, sedikit-sedikit sakit. Lalu seolah-olah, tapi kemudian bukan begitu paman saya ngomong. Kalau hidup, saya akan aku kamu jadi anak saya karena dia nggak punya anak. Dan saya akan pelihara kamu secara khusus. Kata-kata paman saya ini dipercayai rupanya. Jadi pemicu untuk saya, roh saya jadi hidup. Lalu saya akhirnya menjadi orang yang punya dua bapak, yaitu ayah saya sendiri dan paman saya. Tapi walaupun begitu, waktu SD saya itu ingkri-ingkrian. Badannya kurus, kering. Nah, gara-gara begitu pada masa anak-anak SD biasanya suka kelahi satu dengan yang lain gitu. Dan karena badan saya kurus, maka tiap kali saya kelahi maka saya kalah gitu. Itu menimbulkan rasa minder atau rasa rendah diri dalam diri saya. Saya nggak bisa. Tapi syukur Tuhan tuh memberikan saya otak yang agak encer gitu. Sehingga pada waktu saya dari kelas 1 SD sampai seterusnya itu selalu saja saya menempati tempat pertama dalam kelas. Bahkan ketika lulus SD itu diperlombakan 4 SD negeri dan saya masih jadi juaranya dari mereka. Juara satunya dapat waktu itu 83, juara 2-nya jauh di bawah 72. Dan tadi yang juara 1 adalah saya. Jadi otak saya encer, ya. Cuma perasaan saya ini labil sekali. Gara-gara begitu maka kalau misalnya saya mau menghadapi ujian, walaupun otak saya siap, saya belajar, tapi kalau perasaan saya terganggu maka ujian saya bisa gagal. Sehingga dari itu maka saya cari cara, ibu saya mendampingi saya mencari cara bagaimana supaya waktu kamu ujian kamu tenang gitu. Kamu tenang. Akhirnya kami temukan, ibu saya dan saya itu bekerja sama dan akhirnya kami temukan bahwa ternyata saya yang engkri-engkrian itu rupanya kalau tiap kali saya habis keramas itu saya cenderung tenang, tidak cenderung gugup. Saya nggak tahu kenapa. Lalu nanti saya belajar rupanya mungkin ada air-air yang masuk ke dalam pori-pori melalui rambut dan itu rupanya mendinginkan kepala sehingga akhirnya membuat saya tenang. Lalu ada hal yang kedua yang kami temukan. Kalau saya minum air yang dingin, dan zaman itu es itu harus dibeli, nggak ada kulkas di rumah. Maka kalau saya bisa minum air yang dingin, itu waktu air dingin masuk ke kerongkongan saya sampai di daerah dada sini, maka jelas gitu. Itu akan membawa ketenangan. Nah, karena saya tahu itu, maka pada waktu mau saya ujian, saya terutama ujian yang SD tadi, maka pertama-tama pagi saya keramas,
Tapi ternyata ibu saya sudah menaruh air di kendi, ditaruh di luar rumah sepanjang malam zaman itu. Jadi airnya dingin pada waktu pagi. Dan sebelum saya pergi, itu saya teguk. Glek, 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 glek. Ujian akhirnya encernya otak bisa keluar semua. Gara-gara saya punya kelemahan, yaitu perasaan, dan perasaannya ditangani. Nah, kenapa itu saya sharingkan? Karena supaya kita tahu bahwa ternyata untuk kita bisa mendapatkan ujian yang berhasil dengan baik, kita mesti tahu diri kita itu kondisinya seperti apa. Dan kita harus siapkan kondisi itu supaya kita bisa ujian itu lulus gitu. Nah, kalau kita nggak kenali diri kita, maka akhirnya kita nggak bisa lulus. Nah, firman Tuhan memberikan kepada kita rahasia bagaimana supaya kita ini bisa menjadi orang yang lulus dalam ujian kehidupan kita. Kita menjadi orang yang tahan uji. Dari satu ayat yang kita baca tadi, saudara, menurut saya ada dua hal kondisinya. Yang pertama dikatakan di ayat yang ke-12 bagian akhir tadi, ya. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima apa, saudara? Mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada siapa? Barang siapa yang mengasihi Dia. Nah, ini menurut saya adalah kondisinya. Kondisinya yang diperlukan ada dalam diri orang yang mau tahan uji itu, orang itu mesti orang yang mengasihi Allah. Karena kalau orang itu nggak mengasihi Allah, maka dia bisa jadi tidak tahan uji. Tapi kalau orang-orang itu mengasihi Allah, maka dia akan menjadi orang-orang yang tahan uji. Orang yang mengasihi Allah, entah bagaimana cara kerjanya itu, firman Tuhan ini menjamin. Kalau orang percaya kepada Tuhan Yesus, dia mengasihi Allah, maka orang-orang itu yang akhirnya tahan uji. Nah, dari sejarah kita bisa belajar banyak sekali. Mana orang-orang yang imannya akhirnya tahan uji, bahkan sampai mereka dibunuh, mereka siap. Mengapa mereka mengatakan mau sampai dibunuh menjadi mati syahid itu? Karena mereka mengasihi Allah. Sehingga kalau orang mengasihi Allah, sebenarnya itu adalah satu tiket yang menyebabkan dia akan diuji dalam kehidupan seperti apapun juga, maka dia akan menjadi jemaat yang tahan uji. Sebab itu kasih kita kepada Allah lah yang akan membuat kita membuktikan apakah kita ini tahan uji atau tidak tahan uji. Dalam kehidupan yang sederhana, kita sebenarnya bisa lihat. Contohnya saja, anak yang lagi pacaran. Anak yang lagi pacaran, dia masih muda dan suka sekali kalau dia mau pergi kemana-mana, kalau lagi hujan maka dia akan menghindari. Dia akan katakan nanti saja sesudah terang, sesudah reda hujannya. Tapi kalau dapat kabar dari pacarnya bahwa pacarnya megap-megap hampir mati, padahal hujan deras, apa yang dilakukan oleh si pacar tadi? Hujan juga akan ditembus sambil mengatakan lautanku daki, gunungku seberangi. Sampai mengatakan itu. Nah, apa yang menjadi daya dorong dari orang ini sehingga dia tahan uji? Nggak ada artinya ini hujan. Karena apa? Karena kasih. Betul ya? Tapi kalau nggak ada cinta, cuma main-main saja pacarannya dia. Dikabari ngono, hidup po, mati ya syukur cari ganti gitu kan. Apalagi dia yang playboy gitu atau playgirl gitu. Jadi saudara, ternyata kasih itu betul membuktikan itu. Bagaimana cara orang tua mengatasi segala macam kesulitan di dalam dirinya supaya anaknya yang bayi masih tetap hidup? Akan lakukan apa saja. Akan lakukan apa saja.
Karena apa? Karena kasih kepada anaknya. Karena itu saudara, memang kasih kepada Allah ini yang sebenarnya akan menjadi modal bagi kita untuk kita menjadi orang-orang yang diuji seperti apapun, kita akan tahan uji. Tetapi yang kedua dikatakan oleh firman Tuhan adalah bahwa kita harus menjadi jemaat yang tahan uji dalam pencobaan di segala masa. Itu syaratnya. Pencobaan segala masa. Karena itu ada berbagai macam pencobaan katanya. Berarti kita harus mengenali pencobaan-pencobaan yang ada dalam diri kita ini. Menarik kalau kita melihat saudara-saudara, ayat-ayat firman Tuhan ini, kita perlu mengenal apa sih pencobaan itu dan bagaimana cara kerjanya. Perhatikan, mari kita sekarang melihat apa yang ditulis oleh Yakobus di dalam pasal 1 ayat 2 ya, sampai ayat yang ketiga, bahkan mungkin sampai ayat yang keempat akan saya baca. Demikianlah firman Tuhan, ya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu apa saudara? Kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, dari ayat 2 sampai ayat 4 ini kelihatannya Yakobus mengatakan bahwa pencobaan itu baik. Mari kita pandang pencobaan itu sebagai baik, karena pencobaan itu yang menyebabkan kita menjadi tahan uji, kita menjadi tekun sehingga akhirnya kita lulus, kita tahan uji. Nanti akan ada pencobaan yang lebih besar lagi, dan pada waktu kita tekun, kita tahan uji lagi. Berarti naik lagi. Nanti akan ada pencobaan yang lebih besar lagi, tetap tekun saja, nanti kita akan tahan uji. Lulus. Jadi dia memandang pencobaan itu baik. Tetapi kalau kita melihat di ayat yang ke-13, lihatlah firman Tuhan. Ayat 13 mengatakan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Loh, tadi di ayat 2 sampai 3 sampai 4 kayaknya pencobaan itu baik. Tapi kok di sini dikatakan pencobaan bukan dari Allah. Kalau yang dari Allah kan enggak baik gitu. Mari kita lanjutkan, kita baca. Dikatakan sebagai berikut, ayat yang ke-14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh apa saudara? Keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, maka ia akan melahirkan maut atau kematian. Kelihatannya dari ayat 2 sampai ayat 4 ini, dengan ayat 13 sampai ayat 15, kok ada perbedaan ya? Yang satu itu seolah-olah berbahagialah. Sebenarnya firman Tuhan ini diterjemahkan dari kata yang mestinya diterjemahkan bersukacitalah kalau pencobaan datang. Pencobaan datang disuruh bersukacita katanya. Sedangkan di ayat yang ke-13 sampai 15 dikatakan pencobaan tidak datang dari Allah. Loh, kok kita disuruh bersukacita? Nggak bisa dong. Bahkan dikatakan di situ pencobaan itu datangnya dari keinginanmu, dan nanti kalau itu kamu diseret oleh keinginan itu terus, maka kamu akan dipikat, lalu disikat kamu. Itu cara kerja pencobaan. Mikat, ikat, sikat. Gitu. Dari keinginan kita sampai akhirnya menjadi maut. Nah, rupanya saudara-saudara, kalau kita nanti membaca dengan teliti dan mungkin mencari keterangan-keterangan, rupanya memang ada 2 jenis pencobaan. Ayat 2 sampai 4 ini adalah pencobaan yang datangnya dari luar. Dari dunia dan sistemnya yang melawan Tuhan Yesus Kristus, termasuk iblis. Sedangkan ayat 13 sampai ayat 15 itu adalah pencobaan yang datangnya dari keinginan hati kita sendiri. Ada beda. Sedangkan kalau pencobaan yang dari luar, maka kita pokoknya tekun saja, maka akhirnya kita akan tembus, karena Tuhan berjanji pada pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu tidak melebihi kekuatanmu. Kalau yang dari luar tidak melebihi kekuatanmu. Karena itu yang penting kita tekun mengasihi Allah, itu modalnya, maka kita akan bisa mengalahkan pencobaan itu. Nah,
Yakobus ini siapa yang nulis kitab ini? Yakobus ini adalah saudara, boleh dibilang saudara tirinya Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus kan bapaknya bukan Yusuf. Tapi setelah Tuhan Yesus dilahirkan, Yusuf kan menikah dengan Maria itu sebelum Tuhan Yesus dilahirkan, tetapi Tuhan Yesus adalah anak Allah. Tapi kemudian Maria melahirkan anak-anak. Anak pertama yang dilahirkan oleh Maria bersama Yusuf setelah Tuhan Yesus adalah Yakobus. Dan Yakobus ini pertama-tama enggak mau percaya kepada Tuhan Yesus bahwa dia adalah Mesias. Tapi kemudian akhirnya rupanya Roh Kudus turun atas dia dan dia akhirnya menjadi percaya. Dan kemudian dia menjadi gembala sidang dari gereja pertama di Yerusalem. Nanti kemudian, jadi ini bukan 12 rasul. 12 rasul sudah dibunuh, mati syahid lebih dahulu. Yang Yakobus itu, tapi Yakobus adiknya Tuhan Yesus ini menjadi gembala sidang di Yerusalem. Dan kita tahu bahwa jemaat Tuhan di Yerusalem dianiaya luar biasa sampai akhirnya mereka pada menyebar. Mereka pergi ke perantauan dan orang-orang itulah yang terus-menerus digencet dengan pencobaan dari luar terus. Dengan kekuasaan mereka digencet karena Kristen. Yakobus menguatkan mereka dan mengatakan kalau pencobaan itu datangnya dari dunia dan sistemnya, enggak usah takut. Yang penting tahan, uji, tekun, pasti kamu lolos. Yang bisa menghancurkan kamu, pencobaan dari mana? Dari dalam dirimu. Kalau kamu punya keinginan yang buruk dan kamu tidak taklukkan itu, maka itu akhirnya akan dari keinginan, mikat dulu, lalu kamu akan diikat oleh keinginan itu dan nanti kamu akan disikat oleh keinginan itu. Hati-hati dengan keinginan kita, karena pencobaan yang dari situ itu akan bisa mendatangkan kita tidak tahan uji. Tapi saudara, kalau saya kembalikan syarat yang pertama tadi, kalau kita betul-betul mengasihi Allah, maka nanti dalam hubungan kita itu, kalau orang yang mengasihi selalu pengen ketemu, selalu pengen hubungan dekat, betulkah? Betul atau betul? Saya lihat sore ini bangkunya seperti nggak ada yang kosong. Gara-gara apa? Nomor 1 dijarangkan. Tapi nomor 2 kayaknya ada kerinduan yang besar untuk pengen saling ketemu. Padahal baru berapa lama nggak ketemu? Belum 2 tahun kan? Tapi ada apa? Kerinduan yang sangat besar untuk ketemu. Kalau bisa mau gablok tapi nggak boleh ya kan. Jadi sekarang masih gablok akhirnya kita. Nah, karena kita punya keakraban, punya rasa untuk saling mengasihi ini menyebabkan kita rindu untuk ketemu. Moga-moga demikianlah antara kita dengan Tuhan Allah. Dan itu nanti akan selalu menolong. Kalau Allah selalu hadir dalam hidup kita, maka keinginan-keinginan kita yang akan membuat kita terpikat oleh keinginan-keinginan nafsu yang tidak betul itu, maka Tuhan Allah akan menolong kita untuk mengalahkannya. Karena itu, kenali pencobaan yang datang dalam diri kita. Karena itu, saudara, perhatikan tadi di ayat 2, 3, 4, ternyata kalau pencobaannya datangnya dari luar, kita disuruh bersuka cita aja. Karena Allah tidak akan pernah mencobai kita melebihi kekuatan kita. Tapi yang paling bahaya itu adalah hawa nafsu. Hawa nafsu. Itu yang bisa mengalahkan adalah diri kita sendiri. Untuk membuat keputusan tidak mau mengikuti hawa nafsu. Tidak mau mengikuti hawa nafsu. Nah, bagaimana cara pandang dan sikap kita dalam pencobaan? Sudah tadi saya katakan, kalau yang dari luar enggak usah khawatir. Nanti Tuhan akan menjadi backing kita. Amin. Tuhan akan membela kita. Tapi hati-hati dengan pencobaan yang dari dalam, karena itu cara kerjanya adalah mikat, ikat, dan sikat. Hati-hati supaya kita tidak akan dihancurkan. Sebenarnya menghancurkan kita pada akhirnya adalah diri kita sendiri. Nah, tapi kalau saudara dan saya tahan pencobaan dari luar dan tahan pencobaan dari dalam, akhirnya kita menjadi orang yang tahan
uji. Dan kalau sudah tahan uji, di ayat yang keempat firman Tuhan tadi mengatakan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Tak kekurangan suatu apapun. Nah, saya tadi sudah mulai menyinggung bahwa dalam kehidupan kita ini sebenarnya hampir semua orang itu sebenarnya pengalamannya adalah sama. Seperti halnya sekolah tadi. Seperti sekolah SD, SMP, SMA tadi. Ada orang-orang yang memutuskan untuk tidak sekolah lanjut. Ada orang-orang yang memutuskan itu karena merasa tidak mampu untuk berpikir lebih. Gitu. Tapi ya saya katakan tadi sesuai dengan tingkat pendidikan kita sebenarnya peluangnya kita untuk berpengaruh lebih banyak terpengaruhi oleh itu. Tapi saya katakan tadi jangan lupa pendidikan yang formal itu bukan segala-galanya karena Pak Adam Malik tidak pernah kuliah namun bisa menjadi Menteri Luar Negeri yang disebut kancilnya Indonesia. Luar biasa berpengaruh ke luar negeri. Karena apa? Tetap mau belajar terus. Sehingga kalau seandainya beliau diuji dalam kedoktoran pendidikan, mungkin juga dia bisa. Karena apa? Terus menerus belajar. Bukan soal formil atau enggak formil, tapi mau belajar terus. Dalam hal kependidikan atau ilmu pengetahuan diuji dengan cara itu. Kalau dalam kehidupan bagaimana? Ya sama, saudara. Karena itu beberapa waktu yang lalu saya pernah mengutip satu pernyataan yang sangat terkenal dalam buku-buku kepemimpinan. Buku kepemimpinan mengatakan begini, besarnya seorang pemimpin sebenarnya mencerminkan seberapa besar masalah yang dapat dia selesaikan. Pada waktu Pak Jokowi dulu menjadi wali kota Solo, kebesaran kepemimpinannya dia adalah menyelesaikan masalah-masalah setingkat kota. Karena dia membereskan persoalan-persoalan setingkat kota, maka dia berhak mencalonkan diri jadi gubernur. Dan ketika dia jadi gubernur, dia atasi masalah-masalah setingkat provinsi. Lulus dia. Maka akhirnya dia layak untuk menjadi presiden. Sekarang presiden kena serangan pandemik. Ini ujian. Apabila beliau lulus dengan baik dalam kepemimpinan kita di Indonesia, bukan tidak mungkin beliau akan bisa punya hak untuk memimpin ke level yang lebih tinggi. Besarnya seorang pemimpin sebenarnya sedang mencerminkan seberapa besar masalah yang dapat diatasinya. Nah, demikianlah juga dengan kehidupan kita. Sebenarnya seberapa besar kita tahan uji, itu menunjukkan seberapa besar iman kita di hadapan Tuhan. Tadi sore saya membaca satu pernyataan yang terngiang-ngiang terus dalam hati, dalam pikiran saya. Pernyataan itu mengatakan begini, iman yang sejati adalah iman yang sudah teruji. Nah, kalau gara-gara pandemi, corona, COVID-19, lalu seseorang meninggalkan Tuhan, ya berarti imannya cuma segitu. Karena iman sejati adalah iman yang telah tahan uji. Karena itu mari kita akan bersama-sama terus untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, mengasihi Dia. Dan memahami mengenai sumber-sumber pencobaan ini. Supaya pada akhirnya kita bisa bersikap dengan tepat. Dan moga-moga iman kita adalah iman yang sejati. Karena diuji oleh apapun, kita tetap lekat dan dekat dengan Tuhan. Kita tetap lekat dan dekat dengan Tuhan. Kiranya Tuhan akan menolong kita dalam menghadapi pandemi corona ini. Ini virus ini terkenal luar biasa, saudara. Semua orang tahu apa itu COVID-19. Saya pikir saya dulu akan menjadi terkenal, tapi COVID-19 lebih terkenal daripada saya. Luar biasa. Tapi apa yang diajarkan oleh dia sebenarnya buat saya?
Waktu pertama-tama dia datang, saya kira itu sudah pertama-tama sudah sedikit banyak menyisir kepada kita anak-anak Tuhan. Ada yang digoyahkan hubungannya dengan Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak biasa berhubungan pribadi dengan Tuhan. Sehingga ketika secara berkumpul bersama-sama tidak diadakan ibadah, lalu mulai dia bagaimana mempertahankan hubungannya dengan Tuhan. Baru belajar. Tapi orang yang mau belajar, saya pikir dia adalah orang yang tahan uji akhirnya. Tapi bagi mereka yang sudah membiasakan diri di samping dalam ibadah bersama begini, kemudian dia membangun hubungan pribadi dengan Tuhan yang kuat, maka COVID-19 kemarin hampir-hampir tidak berpengaruh. Betul kan? Karena dia biasa membangun hubungannya dengan Tuhan yang begitu kuat. Nah itu berarti sedang mengingatkan kepada kita, semua ini selalu ada makna di dalam kehidupan kita. Apakah, saya tuh pikirnya gini, saya tadi pagi khotbah, ya, bagusnya juga sekarang secara online itu ternyata saya sedikit banyak jadi maha hadir. Ya. Karena pagi tadi saya khotbah online di Denpasar dan sekarang saya bisa khotbah di Batu. Cepat, ya. Dari Denpasar ke Batu. Ya. Kemarin dulu saya ngajar dan pada saat yang sama saya rapat ngajarnya online. Sudah direkam lebih dahulu. Jadi saya pikir-pikir, oh ini rasanya maha hadir. Tapi enggak juga ya saudara. Kalau yang online itu ditanyakan, saya pas nggak ada di situ nggak bisa jawab. Namanya bukan maha hadir, rekaman gitu ya. Aslinya ya ini, hanya Tuhan yang maha hadir. Nah saudara-saudara, saya berbicara mengenai kedatangan Tuhan kali yang kedua. Waktu saya menjelaskan itu, saya lalu kemudian mempelajari lagi firman Tuhan yang akan saya renungkan sore hari ini. Lalu saya katakan begini, oh salah satu keuntungannya kami diberi COVID-19 ini rupanya Tuhan nggak langsung datang. Ingatkan dulu bahwa ini hubungan dengan Tuhan itu begitu penting gitu. Sehingga nggak langsung Tuhan datang kedua kali, tapi ini dikasih dulu begini supaya kita dapat mencek iman kita kepada Tuhan. Apakah iman kita iman yang sejati atau iman yang hanya muncul kalau ketemu saudara-saudara seiman. Kita adalah orang yang mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan dan hubungan kasih keluarga dengan saudara yang lain. Tapi hubungan kita pribadi dengan Tuhan tidak hanya terbatas pada waktu kita berkumpul dengan keluarga kita sesama anak Tuhan. Tapi kita juga membangun hubungan yang kuat dengan Tuhan. Kalau kita mengasihi Dia, kita selalu mau berhubungan dengan Dia dekat, maka itu akan menjadi modal yang kuat. Kita menghadapi pencobaan yang macam-macam dari luar, maka kita akan tetap dapat kuat bersama-sama dengan Dia. Kiranya saudara-saudara akan menjadi jemaat yang tahan uji, karena di samping kita mengembangkan persekutuan antara saudara-saudara dengan seiman, tapi kita juga menguatkan hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi. Kalau mengasihi Tuhan, maka kita akan dekat dengan Dia. Dan itu menjadi modal yang luar biasa untuk kita tahan uji. Ujian yang terakhir, ya nanti, apakah kita ketemu di surga atau enggak. Saya sebagai pengkhotbah, saya sebagai hamba Tuhan, saya selalu mencoba menolong, memeriksa diri saya. Apakah diri saya ini berlayak di hadapan Tuhan. Saya suka dengan tulisan Rasul Paulus dalam kitab Korintus yang mengatakan, jangan sampai setelah saya melayani banyak orang, saya sendiri ditolak. Pada ujian yang terakhir, ketika Dia panggil nama kita, apakah kita masih ada setia sampai akhir? Doa saya dari semua kita yang hadir dalam ibadah sore hari ini, sebenarnya ini sudah menjadi bukti bahwa saudara adalah orang-orang yang mau dekat dengan Tuhan. Tapi terus pupuk ini sampai kemudian pada waktu Tuhan akan memanggil kita kapan saja. Kita mengatakan, siap Tuhan, saya akan selalu bersama-sama dengan Engkau. Baik di sini atau di sana, bagi saya sama saja. Saya mau bersekutu dengan Engkau selama-lamanya. Saya berdoa, kita semua adalah orang-orang yang tahan uji pada ujian yang terakhir itu. Dan akhirnya kita akan bersama-sama dengan Tuhan
selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita, mari kita akan sambut kebenaran firman Tuhan yang luar biasa dari satu ayat ini saja saudara-saudara. Dan kita tahu bahwa dari firman Tuhan yang sudah saya tulis dalam ringkasan, apabila kita tahan uji, hadiahnya 2. Di saat kita masih hidup ini kita menjadi orang yang bahagia. Amin. Dan pada waktu kita nanti meninggal dunia, kita akan terima mahkota kehidupan. Seperti seorang atlet yang mencapai garis finish pertama kali, maka kepadanya dikaruniakan mahkota kehidupan. Sayangnya saudara, corona itu bahasa Latin yang artinya mahkota. Dan saya nggak mau corona yang ini. Saya mau corona yang di sana, yaitu mahkota kehidupan. Amin. Kalau corona ini corona kematian, ya. Mahkota kematian. Kita mau terima mahkota kehidupan saja, yaitu setia sampai akhir. Amin. Kita bersama-sama berdiri dan orang-orang yang merindukan kedatangan Tuhan itu sebenarnya pada akhirnya kita seperti merindukan satu Yerusalem yang baru. Satu Yerusalem yang baru, bukan seperti Yerusalem yang sekarang ini, tapi Yerusalem yang baru, kata firman Tuhan, yang datang bersama dengan langit dan bumi baru, yang di sana tidak ada kertak gigi dan kesusahan dan kesakitan, tapi semuanya adalah sukacita, damai sejahtera, dan kebahagiaan. Kiranya itu akan menjadi bagian kita. Saya ingin mengajak kita menyanyikan lagu tua itu. C ya. Oh Yerusalem, kota yang mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Kita bisa saja menghadapi wabah corona dengan biasa-biasa saja. Tapi kalau kita lihat ini dari kitab Matius pasal 24, bagaimanapun juga ini sedang memberikan peringatan pada kita bahwa Tuhan sudah makin dekat kedatangannya. Karena ada tanda-tanda wabah, ada tanda-tanda bencana alam. Dan bencana alam semakin mengalami eskalasi, jumlahnya makin banyak dan kekuatannya makin besar. Wabah juga demikian. Karena itu ini seperti peringatan. Ingat, makin dekat lagi kedatangan saya. Pada waktu dia datang 2 kali, dan kita bersama-sama dengan dia di Yerusalem baru. Saudara, mari kita akan bersama-sama menaikkan lagu sekali lagi seperti sebuah doa dari hati kita dan memohon Tuhan akan menolong supaya apabila Tuhan datang 2 kali, kami pasti di sana. Nyanyikan sambil mengangkat. Mari kita angkat tangan ya. Yerusalem, kota mulia.
Pujian ini bukan pujian mengantar kepada sesuatu yang berduka cita, tapi justru pujian ini mengandung iman percaya kepada-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk bisa melihat bahwa kebersamaan dengan Engkau itu jauh lebih menyenangkan dari apa yang ada di dunia ini. Tetapi bersama dengan itu kami percaya Engkau akan memunculkan daya juang supaya kami mau mempersiapkan diri, supaya kami mau terus belajar, sehingga ujian hidup mampu kami hadapi dengan tahan uji, dengan ketekunan, dengan kemenangan. Karena itu Bapa, tolong kami, biarlah masa-masa yang sangat membatasi kehidupan kami ini menolong kami untuk semakin mengenal Engkau lebih dekat lagi, sehingga kami punya kekuatan untuk melawan pencobaan-pencobaan yang ada, terutama yang ada di dalam diri kami. Karena kami percaya kebersamaan dengan Engkau jauh, jauh, jauh lebih indah dari apapun yang mampu dunia tawarkan. Bahkan dari kasih orang tua kami, saudara kami sekalipun. Karena itu Bapak, ajar kami menikmati kasih-Mu lebih dan lebih lagi. Karena kami percaya sama seperti Paulus katakan, jika masih ada kehidupan, itu berarti kami harus bekerja memberi buah. Tolong kami Tuhan, biarlah firman hari ini Kau sendiri yang memeteraikan di dalam pintu hati setiap kami. Kami bukan lebih baik dari yang lain ketika kami berani melangkah beribadah. Kami bukan juga lebih hebat dari yang lain kalau gereja ini bisa beribadah. Tetapi kami terlebih dahulu dapat kesempatan untuk semakin menguatkan iman percaya kami. Dan olehnya orang-orang yang lain akan mendapat kekuatan yang sama. Olehnya orang-orang akan melihat ada Yesus di dalam hidup kami. Dan olehnya banyak orang bisa berganti dan bergantung kepada kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, mampukan kami menjadi saluran-saluran berkat-Mu. Dan ibadah ini kiranya Engkau memeteraikan melalui Roh-Mu yang kudus dalam setiap hati kami. Mampukan kami Tuhan untuk bukan hanya menjadi pendengar, tetapi juga menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapak buat hamba-Mu yang telah Kau kirim bagi kami untuk menerangkan firman ini. Saya percaya kami Pak Gatut bersama dengan istri dan anak-anaknya serta pelayanannya. Kami percaya hamba-Mu ini akan semakin Engkau pakai menjadi alat. Terima kasih Bapak. Kami serahkan setiap kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama kata